missing someone. Every thought you Mimotriff berdiri pada akhir tahun 2021, bergerak di bidang bisnis mode yang semakin marak di Indonesia. Mulai dari bisnis mode bermerek terkenal, hingga bisnis pakaian bekas yang mulai dilirik. Kebutuhan seseorang terhadap gaya hidup tidak lepas dari tren fashion. Dan thrift shop menjadi jalan keluar dalam masalah ini. Tentu saja dengan uang 200.000 kita sudah bisa mendapat 2 hingga 3 pakaian dengan brand luar negeri yang sudah terkenal. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama generasi muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang menjadi tren. Batam merupakan daerah yang cukup mudah untuk menerima barang thrift. Adapun negara suplainya yaitu Singapura. Dengan harga yang fantastis murah, Batam bisa menerima barang dari sana dengan kualitas yang sangat baik. Perkembangan Mimotriff sangat baik secara terus-menerus, di mana banyak pelanggan anak muda yang selalu aktif untuk membeli. Selain harganya yang murah, Mimotriff selalu mengikuti mode terbaru. Sejauh ini, Mimotriff tetap melakukan proses jual beli, yang dilakukan secara online, dan pembayaran bisa sistem transfer ataupun COD. Adapun analisis SWOT bisnis model jual beli thrift. Strange, harga produk terjangkau karena dari tangan pertama. Populer di semua kalangan baik tua maupun muda. Barang like new. Yang kedua, weakness. Akses barang datang masih terbatas, estimasi pengiriman membutuhkan waktu lebih, nama toko masih kurang terkenal. Selanjutnya yaitu opportunity. Media penjualan ada banyak, pembelian bisa secara online dan offline, banyak diskon menarik. Dan yang terakhir adalah trade. Media penjualan ada banyak, pembelian bisa secara online dan offline, banyak diskon menarik. Level analysis. Political, faktor politik yang mempengaruhi bisnis thrift yaitu peraturan dan kebijakan pemerintah tentang pajak dan perdagangan, serta kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan hak-hak karyawan. Beberapa peraturan dan kebijakan dapat meningkatkan biaya operasional dan mempengaruhi laba bisnis. Economic. Faktor ekonomi yang mempengaruhi bisnis thrift termasuk kondisi pasar, permintaan dan penawaran, inflasi, suku bunga, dan fluktuasi mata uang. Bisnis thrift ini biasanya bergantung pada penjualan yang stabil dan kondisi ekonomi yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang baik. Selanjutnya yaitu social cultural. Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi bisnis thrift termasuk tren konsumen, preferensi dan kebiasaan belanja, dan perubahan demografis. Bisnis thrift yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan lebih berhasil dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Technological. Faktor teknologi yang mempengaruhi bisnis thrift antara lain perubahan teknologi dan peralatan yang digunakan dalam proses bisnis. Bisnis thrift yang menggunakan teknologi terbaru dan efektif dalam proses bisnisnya dapat lebih efisien dan menghemat biaya. Faktor legal atau hukum. Faktor hukum yang mempengaruhi bisnis thrift termasuk peraturan tentang pajak, kebijakan lingkungan, dan aturan tentang hak-hak konsumen. Bisnis thrift harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan hukum yang berlaku untuk menghindari masalah hukum dan menjaga reputasi bisnis. Yang terakhir yaitu environmental. Faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis thrift termasuk peraturan lingkungan dan kebijakan tentang pengelolaan limbah. Bisnis thrift yang bertanggung jawab secara langsung akan lebih dihargai oleh konsumen dan masyarakat serta dapat membantu memperbaiki reputasi bisnis. Forces Porter Analysis. Pertama, ancaman persaingan. Bisnis thrift bersaing dengan berbagai bisnis yang menjual produk bekas, termasuk toko barang bekas dan toko konsinyasi. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Produk pengganti merupakan barang atau layanan yang dapat menggantikan produk atau layanan yang dijual oleh bisnis thrift. Yang ketiga yaitu kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Bisnis thrift memperoleh produk dari berbagai sumber seperti donasi dari individu dan organisasi, konsinyasi atau lelang barang. Yang keempat yaitu kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar karena mereka dapat memilih dan membeli produk dari bisnis thrift atau dari bisnis lain. Yang kelima yaitu ancaman masuknya pesaing baru. Ancaman masuknya pesaing baru bergantung pada tingkat persaingan dan biaya untuk memasuki industri bisnis thrift. Bisnis thrift yang telah memiliki reputasi yang baik dan jaringan yang kuat memiliki keuntungan yang besar dalam menghadapi pesaing baru. Segmenting, Targeting, Positioning (STP). Segmenting menggunakan segmentasi demografi dan psikografi yang dapat di dalamnya menyangkut penghasilan dan gaya hidup.
Produk yang kami tawarkan dalam thrift second premium adalah pakaian pria dan wanita yang terdiri dari berbagai jenis pakaian yang berbeda. Targeting: usaha thrift shop second premium di toko kami menyediakan pakaian fashion untuk remaja pria dan wanita dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Positioning: produk yang kami jual kepada customer adalah produk yang berkualitas walaupun dalam kategori baju bekas. Sehingga segmentasi psikologis produk kami adalah remaja yang memiliki gaya berpakaian fashionable, aktif dalam kegiatan sosial, berani mencoba hal-hal baru atau kreatif. Brand identity, brand positioning, visi, menyediakan pilihan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, serta memberikan kontribusi yang positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Misi, yaitu menjadi toko thrift yang terdepan dalam menyediakan pilihan produk bekas, berkualitas, serta memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan penuh makna dari konsumen. Nilai inti, berkualitas, memberikan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Berkelanjutan, memiliki visi untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, bersahabat, menyediakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan penuh makna bagi konsumen. Posisi merek, bisnis thrift kami adalah tempat yang ideal untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, serta memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kami menyediakan pilihan produk yang unik dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan membeli produk bisnis dari thrift kami, konsumen tidak hanya mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga terjangkau, tapi membantu menyumbangkan produk yang masih layak pakai untuk disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Diferensiasi dan inovasi adalah dua aspek penting dalam pemasaran yang dapat membantu bisnis thrift kami untuk membedakan merek dari pesaing dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Untuk ini adalah contoh differentiation dan innovation yang dapat dilakukan oleh bisnis thrift kami. Differentiation, membeli produk dari bisnis thrift memberikan pengalaman yang berbeda dari membeli produk baru. Bisnis thrift dapat menekankan pada nilai-nilai seperti berkelanjutan, tanggung jawab sosial, dan berdonasi kepada masyarakat. Menyediakan pilihan produk unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, seperti barang-barang antik atau vintage. Mempromosikan kualitas produk dan kondisi yang baik, sehingga konsumen tidak merasa bahwa mereka harus mengorbankan kualitas untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Innovation, menawarkan program membership yang memberikan diskon khusus dan insentif bagi pelanggan setia. Mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk secara online dan menerima notifikasi ketika produk yang diinginkan tersedia di toko. Memperkenalkan program penggunaan barang bekas dan mendaur ulang yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan diskon atau voucher khusus ketika mereka menyumbangkan barang bekas ke toko.